Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat siang dan selamat datang peserta PTA MA Ma'arif Udanawu Blitar tahun 2021. Kali ini kita akan memasuki materi pertama, yaitu materi kepenegakan yang akan disampaikan oleh Gampang Mulyadi, tempat tanggal lahir Blitar 23 Juni 1995. Alamatnya Jalan Merdeka Tengah, RT 3 RW 3, Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Profesinya sekarang menjabat sebagai tenaga pendidik. Riwayat pendidikan formal SD SDN Sukorejo 2 tahun 2009. SMP MTS MA Ma'arif Udanawu pada tahun 2012, SMA MA Ma'arif Udanawu pada tahun 2015, Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019, kepramukaan di Kuarecap, Kota Kediri pada tahun 2013. Pengalaman organisasi, dulu pernah berpengalaman menjadi pasukan penggalang, menjabat sebagai pratama pada tahun 2011. Ada lagi pernah di Ambalan Sunan Kalijaga, menjabat sebagai pradana pada tahun 2014. Ketiga, Racana Trunojoyo, menjabat sebagai sekretaris putra pada tahun 2018. Langsung saja saya persilahkan untuk Kak Gampang menyampaikan materi pada hari ini. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satu kali tawa Pramuka. Alma Joye. Oke, untuk kali ini saya diberikan amanat sama pengurus Dewan Ambalan Sunan Kalijaga, atau lebih pastinya panitia PTA 2021, PTA Ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Pada kali ini saya diberikan sebuah amanat untuk memberikan materi tentang kepenegaan. Jadi untuk materi kepenegaan ini itu materi tentang seluk-beluk apa sih penegak itu. Tapi yang saya sampaikan adalah secara garis besarnya saja. Kalau secara keseluruhan nanti waktunya lama ya. Untuk peralihan di sini kalian dari yang di SMP, MTS atau sekolah lainnya mungkin dulu pernah mengikuti pramuka yang namanya penggalang, yaitu pramuka tingkatan penggalang. Nanti ada pasukan, terus ada regu. Nah, di penegak pun juga sama, ada golongan-golongan atau nama-nama kelompok di situ sesuai dengan kelompoknya. Nah, penegak sendiri itu apa sih? Penegak itu merupakan urutan golongan pramuka ke yang ketiga. Yang pertama siaga, kedua penggalang, ketiga penegak. Nah, penegak ini jenjangnya umurnya digolongkan umur 16 sampai 20 tahun. Itu jenjang golongan penegak. Penegak ini golongan yang sudah dianggap lebih dewasa daripada golongan sebelumnya, itu golongan penggalang. Oleh sebab itu untuk golongan penegak ini, karena kalian masih awal masuk atau masa transisi, itu ada namanya PTA, penerimaan tamu ambalan. Jadi ini masih penerimaan, belum menjadi anggota ambalan di sini, belum ada pelantikan. Jadi kalian masih menunggu beberapa bulan lagi nanti akan menjadi seorang penegak. Nah, sebelum saya masuk ke situ, apa sih kok dikarenakan penegak? Ada namanya siaga, ada namanya penggalang, dan sekarang ada namanya penegak. Karena di sini saya akan menjelaskan penegak,
Saya akan menjelaskan penegak saja. Penegak itu berasal dari kata menegakkan. Nah, itu filosofi diambil dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di mana kita difilosofikan sebagai seorang pemuda yang bisa menegakkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan apa dalam hal ini? Kemerdekaan kalian, kemerdekaan belajar, kemerdekaan kalian mencari ilmu dimanapun, kemerdekaan kalian berbuat kegiatan yang baik-baik, pokoknya seperti itu. Itu masalah filosofi kepenegakan seperti itu. Nah, selanjutnya seorang penegak itu ada urutannya atau rentetan kalian menjadi seorang penegak. Nah, penegak itu apa aja sih sebenarnya ada di penegak itu? Nah, kalian akan mengetahui kalau di penggalang kalian dulu ada namanya regu, ada namanya pasukan. Nah, kalau di kita atau kalau namanya di penegak sudah pergantian, itu namanya ada namanya sangga dan ada namanya ambalan. Nah, sangga itu apa sih? Sangga itu kumpulan terkecil di dalam kepenegaan. Jadi sangga itu antara 4 orang sampai 8 orang untuk anggotanya 4 sampai 8 orang. Nah, sedangkan ambalan itu sampai 12 sampai 32. Itu orang-orangnya. Akan tetapi sudah kita ketahui bahwa biasanya ada memang kita sering mendengar namanya satuan terpisah. Nah, di penegak pun juga sama, ada namanya satuan terpisah, yaitu ada namanya ambalan putra dan ambalan putri, atau biasanya mengambil nama pahlawan kalau putra, diambil nama putra, kalau putri nama pahlawan putri, seperti itu. Jadi kalau kalian di penegak itu ada namanya kalian tamu ambalan, dan tamu ambalan ini ada jangkanya waktunya sekitar 3 bulan. Nah, sekitar 3 bulan itu nanti kalian akan menjadi calon penegak. Nah, calon penegak inilah nanti kalian akan masuk ke dalam penegak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di ambalan. Nah, calon penegak ini belum jadi penegak karena masih calon penegak. Ini dalam jangka waktu 6 bulan. Itu kalau kita sesuaikan dengan peraturan yang diterbitkan oleh dari Kuarnas, seperti itu. Jadi setelah 6 bulan ini kalian akan mengikuti kegiatan. Setelah itu nanti kalian akan mengisi ujian SKU atau kalian menempuh SKU, syarat-syarat kecakapan umum. Nah, di situ nanti kalian akan lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu namanya penegak bantara. Tingkatan pertama namanya penegak bantara. Nah, penegak bantara ini lanjut lagi setelah penyelesaian SKU, namanya itu penegak laksana. Nah, penegak laksana ini penegak yang diharapkan bisa melaksanakan apa yang kalian lakukan atau yang kalian dapatkan selama selama kalian mengikuti kegiatan di ambalan tersebut. Nah, tingkatan tertinggi dalam penegak baik di semua golongan itu namanya penegak Garuda, atau disingkat biasanya kalau kalian menyelesaikan syarat-syaratnya namanya SPG, syarat pramuka Garuda, seperti itu. Nah, kembali lagi ke dalam hal tadi, kita sudah jelaskan urutan-urutannya dari mulai tamu ambalan, calon penegak, penegak bantara, penegak laksana, dan pramuka atau penegak Garuda, seperti itu. Nah, di dalam lingkupnya penegak itu ada namanya sangga, ambalan, dan nanti akan mendengar nama-nama yang lain atau nama-nama yang belum kalian ketahui ketika masa-masa di penggalang, seperti itu. Oke, lanjut.
Ya, insya Allah paham ya sampai situ ya. Kalau paham, lanjut ke dalam tahap-tahap apa sih yang dikatakan ambalan. Kalau dulu kalian penggalang namanya pasukan, kalau kita itu ambalan. Lah, ambalan itu berasal dari bahasa Jawa. Apa sih bahasa Jawanya ambalan? Itu bahasa Jawanya dari ambal, ambalan. Itu artinya terus menerus, berarti kegiatannya terus menerus. Nah, ketika penegak ini kalian sudah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri atau secara berkelompok dengan kegiatan yang mandiri di ambalannya tersebut. Hal lain yang ada di ambalan itu kalian atau di penegak kalian, nah itu nanti ada namanya wadah. Nah, di dalam penegak ini lebih banyak wadahnya pembinaan. Ada tiga kategori wadah pembinaan ini menurut yang dikeluarkan Kak Kuarnas atau tercantum dalam Polmekbin. Itu tentang yang pertama pembinaan penegak di gugus depan. Ada juga yang kedua pembinaan namanya satuan karya. Yang ketiga pembinaan yang namanya di kuartir. Nah, ketika kalian penegak ini kalian bisa mengembangkan potensi apa yang kalian miliki itu di masing-masing itu. Nah, akan tetapi pertama kali yang harus kalian ikuti yaitu di gugus depannya. Nah, ketika sudah punya gugus depan, kalian nanti bisa namanya ikut namanya satuan karya atau biasa disingkat namanya Saka. Nah, di Saka nanti ada macam-macam. Nah, di situ kalian bisa mengembangkan potensinya kalian miliki. Yang suka tentara bisa masuk ke dalam Saka Wirakartika, yang suka kedokteran bisa masuk ke bakti usaha dan seterusnya. Banyak-banyak kalian mengembangkan diri di situ. Selain itu kalian juga ada wadah yang satu lagi namanya kuartir. Itu kuartir bisa kuartir ranting, bisa kuartir cabang, kuartir daerah atau kuartir nasional. Nah, kalian di sini ketika sampai masuk ke penegak, kalian punya peluang memprokator atau membuat kegiatan di tingkat kuartir. Nah, kalau kesampaian dulu atau ini manggilnya saya masih adik-adik karena belum masuk ke penegak tingkatannya, itu adik-adik dulu ketika penggalang itu kalian belum bisa masuk ke kuartir. Lah, ketika sama sudah masuk ke penegak itu kalian bisa berkecimpung atau bisa mengeluarkan ide-ide kreatif kalian itu di kuartir, baik kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah atau bahkan kuartir nasional. Ya, di dalam kuartir itu kalian nanti akan masuk ke dalam namanya DK, Dewan Kerja. Ada DKL, ada DKC, ada DKT dan DKN. Lah, itulah wadah-wadah pembinaan yang kalian yang bisa kalian masuki. Oke. Nah, lanjutnya prinsip kegiatan. Prinsip kegiatan kalian di sini karena kalian sudah penegak, itu kalian seperti sudah ada perubahan. Dikatakan mandiri bagaimana? Untuk Anda, oleh Anda, melakukan Anda. Berarti dari kita, untuk kita, oleh kita. Yang mengadakan kegiatan kita, untuk kita kegiatan itu, dan yang program juga dari kita. Itu sudah tingkatannya penegak. Karena kenapa? Di sini pembina hanya sebagai konsultan. Berarti konsultan ketika kegiatan-kegiatan yang kita adakan itu jika ada terjadi kendala atau terjadi suatu permasalahan, itu pembina hanya sebagai konsultan di sini. Karena sudah penegak ini sudah tahap remaja atau tahap remaja seperti itu. Dan di dalam kegiatan penegak ini kalian ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, di sini ada namanya kegiatan kegiatan rutin, terus kegiatan gabungan dan kegiatan partisipan. Nah, kegiatan rutin itu kegiatan kalian yang kegiatannya sudah kalian program. Itu di penegak dengan program mingguannya, bulanannya, tahunannya, itu kalian atau kegiatan rutin.
satu juga latihan gabungan. Nah, ketika sudah penegak, kalian diharapkan bisa membuat program gabungan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, bisa mengadakan latihan gabungan antara MTS dengan SMP yang lain, yaitu tingkatannya sudah penegak. Atau juga kalian juga bisa mengikuti kegiatan partisipan. Kegiatan partisipan itu adalah kalian selaku menjadi peserta atau bahkan bisa menjadi panitia. Kegiatan partisipan ini biasanya kegiatan yang dilaksanakan bisa oleh kuarcap atau kuartir, ranting atau kuartir daerah atau bahkan kuartir nasional. Nah, justru kalian bisa mengikuti kegiatannya, bisa menjadi peserta dan bisa menjadi panitia. Itu adalah kegiatan partisipan, seperti itu. Sudah cukup itu? Ya cukup. Terima kasih banyak untuk Kak Gampang atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menambah wawasan peserta PTA dan juga dapat bermanfaat bagi peserta PTA. Kira-kira ini dari Kak Gampang, ada pesan yang ingin disampaikan untuk peserta PTA? Pesan saya untuk para peserta penerimaan tamu ambalan tahun 2021 ini, saya berharap kalian mengikuti pramuka ini dengan kemauannya sendiri. Kalau belum ada kemauan sendiri, harap dipaksakan untuk mampu memberikan menyemangatkan diri lah untuk mengikuti kegiatan pramuka di Ambalan, Sunan Kalijaga dan Sri Kandi seperti itu. Enjoy saja kegiatan pramuka, diikuti dengan santai, gembira dan riang. Dan satu pesan, ini satu pesannya lagi, banyak-banyaklah untuk membaca. Karena kenapa? Karena ini pesan turun temurun dari guru-guru saya di pramuka. Pernah saya dipeseni itu sesuai dengan wahyu yang pertama, yaitu wahyunya berbunyi Iqra atau bacalah. Jadi pernah saya diingatkan oleh pembina saya, pembinanya namanya Bapak Majid. Dulu ketika saya MTS, ketika perkemahan itu diberikan sebuah pesan kita untuk membaca atau bacalah Iqra. Nah, seperti itu. Baca apa sih? Ketika kita berdiri, kita melihat depan kita dan kita melihat balik kanan belakang kita, maka itu ada ilmu. Jadi bacalah apa yang ada di sekeliling kalian, baik perilaku hewan atau perilaku rumput atau perilaku manusia dan yang lainnya. Jadi ketika kita berpindah berkedepan mata, itu ada namanya ilmu di situ. Jadi di pramuka diharapkan bisa membaca situasi yang ada di lingkungannya, lingkungan kecil, di lingkungan kalian sendiri. Itulah pesan turun dari guru saya, guru pembina juga. Nah, itu turun ke saya, namanya Iqra. Mungkin pesan ini juga saya sampaikan kepada kalian, namanya Iqra, bacalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perilaku di sini. Mohon maaf. Jika ingin bertemu lagi mungkin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Itu tadi pesan-pesan dari Kak Gampang. Saya sebagai moderator materi kepenegakan kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.